Nama saya Alvarian Mordekai, kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Bidang usahanya itu pengolahan makanan dan retail yang disebut food processing and retail. Jenis usahanya itu makanan beku yang disebut frozen food. Ini adalah contoh makanan beku. Contoh makanan beku itu ada bakso dan minumannya itu yogurt. Makanan minuman ini bisa bertahan selama 1 minggu di dalam freezer. Usaha olahan makanan merupakan salah satu sektor usaha yang bertahan karena masyarakat membutuhkan pasokan makan dan minum untuk bertahan hidup. Saat ini, banyak makanan yang bisa bertahan lama dan praktis. Misalnya makanan kemasan, makanan beku yaitu frozen food, atau makanan dalam kaleng yang sudah dikemas menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dicari masyarakat. Salah satu usaha yang justru peluang semakin besar di tengah pandemi ini yaitu penjual atau pengecer yang menjual produk-produk olahan makanan seperti supermarket, swalayan, dan lain-lain. Tapi pada video ini saya akan membahas atau menjabarkan sebuah jenis usaha bergerak di bidang makanan, yaitu dalam kurung industri makanan. Industri rumahan dalam bidang makanan ialah suatu usaha atau bisnis yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang yang dilakukan di rumah dengan mengolah berbagai makanan yang lezat dan menarik untuk dilihat. Berikut ini saya jabarkan panduan dalam membuat bisnis frozen food yang menguntungkan di tengah pandemi. Yang pertama itu kita lakukan riset pasar. Bisnis frozen food sangat luas dan banyak hal yang bisa dijual, seperti buah-buahan, daging, sayuran, ayam, ikan, dan olahan lainnya. Nah, kita perlu riset pasar untuk menentukan apa yang dibeli oleh orang-orang di daerah tersebut. Tujuannya itu memulai bisnis makanan beku ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan beku di sasaran pasar dan menjual kepada mereka dan mendapatkan keuntungan. Sebagai bagian dari riset pasar, kita perlu mengetahui yang ingin kita layani dan persaingan kita. Jika ada terlalu banyak pesaing, kita bisa memutuskan untuk pindah ke area lain di mana dan persaingan tidak akan terlalu kuat. Yang kedua, mencari pemasok yang handal. Memiliki akses ke pemasok yang handal merupakan kunci sukses bisnis frozen food. Orang-orang akan meminta produk kita setiap hari. Akan sangat mengecewakan bagi pelayanan untuk pergi ke toko kita hanya untuk mengetahui bahwa kita kelebihan stok. Oleh karena itu, kita harus memiliki sumber pasokan yang handal yang dapat menjamin pasokan stok secara konstan. Sangatlah penting. Tidak hanya itu, kita juga harus membeli dari pemasok yang dapat menawarkan harga yang bagus. Peralatan utama yang dibutuhkan untuk memulai bisnis makanan beku adalah freezer untuk menjaga makanan tetap beku, terus timbangan untuk mengukur berat barang, dibeli oleh pelanggan, dan ada kendaraan untuk pengiriman pesanan dan peralatan lainnya. Strategi pemasaran seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita memerlukan lokasi yang baik. Jika menemukan bisnis tempat yang baik, kita mungkin tidak perlu mengeluarkan banyak uang atau upaya pemasaran. Spanduk atau papan nama di depan toko mungkin sudah cukup. Namun, jika kita ingin terlibat dalam pengiriman ke rumah, perlu memasang situs web dan membuat situs toko online, di mana orang dapat
memesan langsung dari situs tersebut. Dengan ini, kita perlu memasang iklan dan di koran dan di internet juga untuk mengarahkan trafik ke situs kita. Yang ketiganya, pengelolaan stok dan pembukuan yang benar. Bisnis frozen food adalah bisnis yang mengharuskan kita melakukan pemeriksaan inventory atau jumlah stok secara berkala. Makanan beku adalah jenis barang yang memiliki bahan kadaluarsa. Maka dari itu sangatlah penting jika kita selalu memastikan jumlah kesediaan stok sesuai